Kan hampir 90% isu perubahan iklim itu adalah isu air. Climate change ini masih belum bisa ada komitmen global gitu. Yang jadi tantangan kenapa di 2045 itu visi kita untuk yang water security itu menjadi tagline-nya kita di RPJP. Jadi orang-orang itu terlalu sibuk ngurusin yang lain sehingga nggak ada ngurusin air. Apakah kedepannya Indonesia mungkin bos untuk menyediakan air yang ready to drink? Ironi banget nih Pakistan. Negara yang sudah bikin senjata nuklir pun bisa. Tapi nyediain air yang bisa diminum masyarakat aja nggak bisa gitu. Dan Salam pembangunan. Selamat datang di Forum Rembuk ALSI ITB. Forum yang kita dedikasikan untuk sharing-sharing dengan para ahli infrastruktur Indonesia yang menjadi satuan dari proyek white paper ALSI ITB. Perkenalkan, dengan saya Ides Pianto dari Teknik Sipil ITB 2019. Kali ini kita mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi langsung bersama dengan Bapak Muhammad Irfan Saleh. Oke, panggil Ipang aja. Ya, dengan Pak Ipang. Beliau adalah Direktur dari Sumber Daya Air di Bappenas. Ya, selamat datang Pak Ipang. Selamat datang, makasih udah diundang ini di acara ALSI. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi langsung bersama kami. Jadi mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, karena kita di sini juga mewakili dengan teman-teman di ALSI ITB, para alumni sipil ITB, dan kebetulan saya sendiri masih junior Pak Ipang, kemarin baru sekitar 2023 kami lulus, dan mungkin bisa diceritakan sedikit dari pengalaman-pengalaman Pak Ipang dari awalnya ketika mulai berkuliah kemarin di HMS, terus sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi direktur di Kementerian PPN Bappenas. Iya, makasih ya Mas Ilyas. Jadi saya masuk tahun 94, waktu itu tesnya saya ngambil di Jakarta, jadi karena tesnya Jakarta, NIM-nya agak kecil tuh. Biasanya kalau yang tesnya di timur kan NIM-nya paling bontot kan. Yang anak Bandung tuh biasanya di tengah, jadi saya waktu itu NIM-nya 32. Nah, saya terima di Sipil ITB 94, masuknya subjurusannya waktu itu Manajemen Rekayasa Konstruksi, MRK atau CM gitu ya. Jadi kenapa tidak masuk ke struktur? Karena waktu itu memang IP-nya masih ugal-ugalan. Tapi saya juga memang dari awal sudah lebih senang ke manajemen. Jadi saya ngambilnya waktu itu MRK sebagai pilihan pertama. Keduanya malah saya ngambil transport. Itu penjurusannya berarti langsung bos? Waktu itu kita TPB 1 tahun. Setelah di TPB itu langsung masuk ke subjurusan. Oh, mungkin berbeda. Soalnya kalau di kami itu sekarang udah kayak ada teknik sipil, teknik lingkungan, terus baru ketika TPB masuk di teknik sipil, biasanya di tingkat akhir baru kita milih keahliannya gitu bos. Kalau kita kan dari awal langsung teknik sipil kan, jadi NIM-nya langsung 150, tapi setelah itu tahun pertama kita TPB semua, tahun kedua baru langsung masuk ke subjurusan gitu ya. Tapi itu kan berarti manajemen rekayasa bos. Kenapa sekarang sudah sampai di sini jadi direkturnya SDA bos, bukan? Nah itu perjalanan nasibnya kan di situ tuh. Ya dulu saya waktu kuliah kan 50% di kampus kuliahnya, 50% lagi di student center gitu ya. Jadi sebenarnya waktu itu karena kita lihat kan tahun 99 waktu saya lulus itu, 97, 98, 99 itu kan lagi era reformasi ya. Nah jadi waktu itu bahkan terakhir saya mungkin 70% itu aktivitas non-akademik, 30% akademik. Tapi kalau itu berbanding terbalik dengan kalau dilihat transkrip saya, karena transkrip saya itu tahun pertama, tahun kedua itu malah susah dapat tinggi, tapi tahun terakhir malah bagus. Jadi harusnya dari awal saya harusnya demo. Jadi kalau saya dari tingkat 1 demo harusnya IP saya udah 3 tuh. Aktivisnya kesana berarti bisa. Ya, tapi kan waktu itu kan karena memang waktunya ada ini kan kegiatan mahasiswa ini seluruh kampus itu bukan cuma di ITB, bukan cuma dan itu kan pas peralihan reformasi ya. Jadi ya kita kebetulan aja angkatan saya kebetulan kita 94 masuk, tahun 97 98 tuh kita jadi istilahnya senior di kampus kan. Dan waktu itu kan ada pergolakan mahasiswa, akhirnya ya udah kita ikut di situ lah. Dan akhirnya saya 99 Februari bisa lulus. Lumayan itu bisa 4,5 tahun lulus. Lumayan 4,5 tahun? Ya, karena kalau dilihat kan saya 70% nggak pernah kuliah tuh, terakhir-terakhir. Waktu itu kan memang demo apa segala, bahkan kan kadang-kadang kalau kita demo agak siang itu, kan itu semua mahasiswa kan. Itu kadang-kadang ada dosen yang sampai marah tuh. Jadi waktu itu ada satu dosen yang akhirnya
semua angka semua nilainya tuh di down gara-gara waktu itu nggak ada kelas yang tidak ada mahasiswa yang datang karena semuanya lagi jadwal demo soalnya waktu itu. Tapi itu ya perjalanan anak-anak tahun 99 lah, 94 gitu ya. Nah begitu lulus kan kita krismon nih, semua proyek konstruksi tutup. Nah tapi saya waktu itu memang waktu lulus sempat kenal dengan beberapa senior gitu ya di ITB dan jaringan dengan teman-teman di IPB juga. Akhirnya waktu itu ada salah satu eselon 2 di Bappenas yang minta saya bantu. Waktu itu bantunya tuh malah disuruh bantu IT. Malah bukan urusan sipil sama sekali gitu. Nah waktu itu di direktoratnya multilateral di Bappenas itu setahun kurang lah itu ngurusin pendanaan luar negeri kan. Jadi waktu itu malah terus terang aja kita kan di ITB waktu itu bahasa Inggrisnya tuh ancur-ancuran. Jadi waktu itu yang paling susah harus belajar bahasa Inggris dulu lagi tuh. Nah setelah itu 2000 pertengahan itu saya masuk ke direktorat yang sektor teknis. Mulai di waktu itu direktoratnya itu pangan, pertanian, pengairan. Jadi dulu itu direktorat itu akhirnya dipecah ketika zamannya Presiden Bu Mega ya. Waktu saya masuk kan presidennya Gus Dur. Waktu itu akhirnya Bu Mega akhirnya dipecah direktorat pangan, pertanian dan direktorat pengairan dan irigasi. Nah sampai sekarang. Jadi itu akhirnya saya masuk ke direktorat pangan pengairan dan irigasi. Dari awal itu saya kerjanya waktu itu karena era reformasi ya. Jadi kita waktu itu kan ngubah semua peraturan perundangan, semua undang-undang, PP, peraturan pemerintah sama peraturan presiden gitu. Jadi saya itu jadi asrot dan juru tulis lah. Untung waktu itu memang bidang saya saya waktu itu PP irigasi yang saya handle. Jadi waktu itu kita kan ubah undang-undang pengairan menjadi undang-undang sumber daya air. Terus saya itu khusus PP irigasi. Nah saya waktu itu dari kata peraturan pemerintah sampai penutup itu saya ketik gitu ya. Jadi juru ketiknya lah. Tapi bukan saya yang mikir karena yang mikir bos-bosnya gitu kan. Saya cuma ngetik aja waktu itu. Nah itu akhirnya berkembang direktorat itu sekarang jadi direktorat sumber daya air. Dan akhirnya sekarang saya masih di situ. Jadi semenjak tahun 2001 sebenarnya. Saya di sana. Nah, saya terima PNS 2002. Oh, baru 2002. 2002-nya. Setelah itu sampai sekarang. Nah, tapi kalau kemarin saya lihat itu kayaknya Pak Ipang sempat melanjutkan studi sebenarnya di Jepang ya. Nah, jadi waktu itu saya masuk PNS kan 2002. Kuliah persiapan S2 waktu itu kan setelah lulus PNS-nya. Jadi CPNS kan 2 tahun gitu kan. Setelah itu masuk PNS, baru cari-cari sekolah. Jadi saya cari sekolah itu 2006, alhamdulillah itu 2007 dapat. Nah waktu itu tawarannya ada 2 tuh. Karena saya juga sudah cukup dekat dengan teman-teman di sumber daya air ya. Waktu itu ada konsultan dari Belanda yang nawarin saya sekolah di IH Delft, dengan beasiswa Stunet. Tapi saya sendiri itu nyari yang opportunity lain yang saya mungkin lebih tertarik gitu kan. Karena saya kan background-nya di CM dan sipil, tapi saya ngeliat di Bappenas ini kan kayaknya bahasa polisi ya. Bahasa kebijakan gitu kan. Nah, bahasa kebijakan itu biasanya language-nya ekonomi gitu. Dan itu saya pikir udahlah, kalau saya mau ambil teknik mendingan saya jadi staf di PU mendingan kan, tapi kalau di Bappenas mungkin saya lebih cari ilmu lain lah. Akhirnya saya waktu itu keterima di program beasiswa IMF di Jepang dan sebulan setelahnya pengumuman Studentnya keluar. Jadi saya sudah reply IMF-nya bahwa saya konfirmasi saya terima beasiswanya. Baru waktu itu dari Belanda muncul kabarin bahwa akhirnya saya nolak yang Belanda gitu. Oh, berarti keterima juga berarti. Keterima juga, tapi akhirnya saya nolak. Waktu itu saya tadinya satu lagi yang saya cari itu ke Prancis waktu itu. Cuma ke Prancis waktu itu baru mau mulai udah keder duluan soalnya bahasa Inggris aja susah apalagi Prancis gitu kan. Kalau Jepang kan pakai bahasa Inggris jadi aman. Ya udah akhirnya waktu itu 2007 2008 saya pakai program beasiswa IMF itu. Itu saya ambil public policy. Waktu itu penelitiannya nggak jauh-jauh dari Bappenas lah, infrastruktur, layanan dasar gitu-gitu. Nah waktu saya lulus 2008 pulang ke Bappenas lagi kerja. Waktu saya sebelum lulus itu saya sudah lapor ke dosen pembimbing saya waktu itu. Bilang kalau saya lanjut S3 kira-kira masuk akal gak? Artinya apakah saya
pantas atau tidak kita segoblok apa saya bisa lanjut sekolah gitu. Kata dia, kayaknya opportunity-nya bagus, sudah nanti pulang coba apply lagi, karena kan masalahnya kalau sekolah itu kan beasiswanya kan. Waktu itu kan belum seperti sekarang nih LPDP segala belum tuh. Jadi waktu itu opportunity dapat beasiswa itu masih kecil, sehingga yang jadi concern itu kan beasiswanya dapat atau tidak gitu kan. Akhirnya gitu, begitu saya balik, saya apply lagi ke kampus, dikasih izin. Tapi waktu itu lucu karena saya izin S3-nya itu bisa dapat beasiswa yang 5 tahun. Tapi waktu itu direktur saya bilang, lu sekolah mulu kelamaan katanya, dikasihnya cuma 3 tahun. Alhamdulillah lulusnya 4 tahun. 4 tahun tuh setelah tahun ketiga, tahun keempatnya tuh saya perpanjang dengan dukungan beasiswa tambahan lah. Nah, gitu. Nyari-nyari masih ada ya? Masih bisa waktu itu. Seandainya 5 tahun waktu itu juga kelamaan sih. Jadi lumayan lah, bisa sampai S3 juga. Di S3 saya ambil public policy-nya, karena saya S2 public policy. Saya di S3-nya itu policy analysis, itu tentang infrastructure dan urban economics. Nah, pulang udah balik lagi kerja di Bappenas. Akhirnya balik lagi ke Direktorat Sumber Daya Air. Nah, itu cerita Pusdatin itu terjadi terakhir ketika pas COVID. Sebelum COVID itu. Jadi waktu ganti menteri kan 2019 Pak Jokowi kedua itu kan menterinya ganti di Bappenas. Nah, kemudian ada kebijakan digitalisasi di Bappenas. Lucu juga tuh ceritanya. Jadi kita dari Deputi Sarpras tuh di Direktorat Pengairan Irigasi waktu itu, kita tuh disuruh jadi pilot project. Jadi daripada semua unit kerja di Bappenas go digital gitu ya, exercise digital, dikasih pilot project dulu. Waktu itu terpilih beberapa direktorat tuh. Nah itu kebablasannya tuh gitu, waktu itu saya jadinya pilot project lanjut gitu. Iya, akhirnya apa keputusan-keputusan di pimpinannya saya di PLT kan di Pusdatin 2 tahun, 2 tahun lebih gitu. Dan akhirnya sekarang balik lagi di Direktorat Sumber Daya Air. Ke dasar sipilnya. Nah, kembali dari awalnya construction management, terus sempat di IT untuk terjun ke ekonomi untuk pemilihan strategis dan sebagainya. Habis itu balik lagi dan alhamdulillah ada di sumber daya air saat ini, Mas. Nah, terkait dengan sumber daya air, Mas, itu akan jadi fokus bahasan kita hari ini. Di mana ya untuk target-target pembangunan infrastruktur ke depan memang ada beberapa sektor yang menjadi fokus di white paper ini, dan salah satunya adalah di sumber daya air. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama kita semua nih, Gus, sebenarnya dalam proses pencapaian kita di visi ambisius Indonesia Emas 2045, apa sih, Bos, yang sebenarnya menjadi tantangan-tantangan dalam mencapai target-target di Indonesia Emas? Itu kan sebenarnya kita ada kayak 0% kemiskinan, di mana berarti kan orang-orang kalau misalnya nggak miskin otomatis seminimalnya air bisa dapat kan, Bos. Padahal ketika kita lihat di desa masih banyak banget nih orang-orang yang wah susah banget, air aja masih asin, atau misalnya air aja masih kotor, masih viral lah di mana-mana untuk air yang susah diakses. Tapi di samping itu apakah air lebih dari hanya air minum, atau ada tantangan apa saja sih, Bos, yang kita akan hadapi untuk menuju Indonesia Emas itu? Jadi kalau dilihat kan 20 tahun ke depan Indonesia 100 tahun itu 2045, banyak pasti perubahan demografi, lingkungan, geografi dan seterusnya gitu ya. Nah kalau kita lihat yang paling kontras apa yang terjadi sekarang dan 20 tahun ke depan itu kan sebenarnya faktor dari sisi lingkungan dan demografi lah ya. Tapi kalau demografi ini kan pertumbuhan penduduknya masih seperti 20 tahun lalu gitu. Tapi kalau yang lingkungan ini kan 20 tahun ke depan akan jauh berbeda dengan apa yang kita terjadi 20 tahun terakhir gitu. Itu karena ada perubahan iklim gitu kan. Sehingga waktu itu kan concern perubahan iklim ini terbesar. Nah kalau kita lihat perubahan iklim itu mungkin 80%, bahkan hampir 90% isu perubahan iklim itu adalah isu air. Jadi baik itu dari sisi penyebabnya maupun dampaknya gitu ya. Jadi kalau sekarang kan biasanya kita lihat perubahan iklim itu kalau sumber daya air urusannya jadi kayak extreme weather, tiba-tiba hujannya gede banget gitu kan, atau tiba-tiba tidak ada hujan dalam beberapa tahun, atau ada sea level rise gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat siklus karbon dan seterusnya itu kan yang paling terpengaruh itu di air. Dan itu yang jadi tantangan terbesar kita sampai 2045, karena kalau dilihat sampai sekarang kan climate change ini masih belum bisa ada komitmen global gitu ya, bahkan terakhir-terakhir ini makin melemah gitu. Nah itu yang menjadi tantangan kenapa di 2045 itu visi kita untuk yang water security itu menjadi
tagline-nya kita di RPJP, Divisi Indonesia Emas itu. Nah, satu hal yang mungkin cukup ambisius dan signifikan kita utarakan kenapa ini menjadi prioritas gitu ya. Karena kalau kita analisis, pertama dampak dari sumber daya air ini kan akan sangat banyak, baik ke kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan termasuk kebencanaan gitu ya, terjadinya bencana. Nah, kalau semua itu kita tidak handle, sumber daya air kita itu kalau tidak kita manage dengan bagus, dampaknya ke pertumbuhan GDP kita itu bisa terkoreksi sampai 7% gitu bahkan. Dan itu signifikan gitu. Nah, yang masalah berikutnya kalau kita masuk ke setting Indonesia, di Indonesia ini kan kondisi kita kepulauan gitu ya. Jadi karena kita kepulauan, karakter sumber daya airnya cukup kental gitu, garis pantainya banyak, dan curah hujannya juga beda dengan setting ke benua gitu ya, kontinen gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita itu kan mungkin 90% adanya di pesisir gitu. Yang bukan pesisir itu paling cuma Bandung. Bandung kan nggak ada pantainya tuh. Terus Solo. Solo Raya tuh nggak ada pantainya. Tapi yang lain tuh Jogja ada. Semarang, Makassar, Medan gitu ya. Balikpapan. Yang hinterland lagi mana? IKN tuh agak hinterland tapi dekat pantai juga dia. Makanya kalau kita lihat, kalau dilihat dari potensi dampak air terhadap pembangunan ekonomi kita ke depan itu besar sekali. Karena pusat pertumbuhan ekonomi kita itu kan sebagian besar di wilayah pesisir dan di hilir gitu ya. Kalau kita tahu lah, kalau di kawasan hilir kan masalahnya kalau lagi nggak ada air kering, kalau lagi hujan banjir gitu ya. Itu normalnya di situ lah. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita ini di pusat perkotaan yang kita sebutkan tadi itu bahkan hampir 60-70% di GDP kita itu ada di situ. Karena kan GDP kita juga sebagian kan masih dari pertambangan, dari mana gitu ya. Tapi kan ekonomi industri, perkotaan, dan lain itu. Dan itu daerah-daerah yang kritis air. Jadi krisis airnya besar gitu. Sehingga kalau kita lihat sumber daya air ini jadi kayak semacam prasyarat kita bisa mencapai target Indonesia Emas itu. Jadi kalau kayak tadi kita target Indonesia Emas kan menjadi negara maju tahun 2040 atau 2044 gitu kan. Nah itu kan target ekonomi tuh. Nah target ekonomi itu kan bukan cuma didukung, tapi jadi ada constraint-nya di air itu tadi. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah air, constraint-nya besar, akhirnya target ambisiusnya itu pasti akan susah gitu. Iya kayak gitulah. Nah itu kan kita bisa melihat bahwa permasalahan berarti multidimensi ya bos untuk air itu, baik itu dari sisi ya sumbernya, habis itu baik itu dari sisi bahkan pantai juga termasuk ya bos, bukan hanya cuman kita minum air gitu ya bos. Nah itu apakah menunjukkan pentingnya sebuah tata kelola dalam proses pengelolaan air itu semua? Kan berarti dengan adanya permasalahan yang multidimensi itu Indonesia harus memiliki good governance, sebuah institusi yang ya integrated lah. Ya kan kita biasanya kalau air kita katakan itu one river, one integrated plan, one integrated management. Nah, seberapa dekat sih Indonesia saat ini dengan mencapai ya governance yang baik itu bos? Jadi itu makanya tadi saya cerita saya masuk pas lagi reformasi di pemerintahan ya, yang saya bikin PP, terus ada proses bikin undang-undang. Jadi waktu itu salah satu tema besar reformasi di Indonesia ketika pasca 98 itu adalah sumber daya air. Karena waktu itu kita ada perubahan mendasar dari undang-undang sampai ke level peraturan menteri. Dan itu perubahan paradigmanya itu adalah penerapan IWRM itu di Indonesia. IWRM tadi itu. Nah, jadi dari awal kita sudah melihat bahwa di Undang-Undang Sumber Daya Air yang dulu tahun 2004 sempat diterbitkan, terus sempat batalkan MK gitu ya, dan sekarang sudah keluar lagi undang-undang yang baru yang 17/2019. Nah, itu paradigma awal kita untuk menerapkan IWRM itu didasari sejak proses reformasi itu. Dan itu perubahannya, kalau kita lihat sumber daya air itu kan aspeknya kan ada dari sisi konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, ada tata kelola kelembagaan, dan terakhir sistem informasi dan partisipasi masyarakat gitu. Jadi tata kelola kelembagaan itu yang menjadi dasar kita, salah satu fitur utama kita mereformasi sumber daya air gitu. Dan itu sampai sekarang berkembang. Jadi kalau kita lihat dari sisi kebijakannya, sumber daya air di Indonesia ini bahkan sempat menjadi semacam percontohan gitu ya.
di beberapa negara berkembang, tapi kalau negara maju enggak lah. Iya. Kalau negara maju soalnya mereka biasanya sudah punya paradigma yang spesifik gitu. Dan setiap negara kan biasanya memang punya kekhasan sendiri gitu ya. Nah itu sumber daya itu agak rumitnya di dunia itu, kita nggak bisa seperti mengelola infrastruktur yang biasa atau secara teknis gitu, karena konteksnya tuh ada sosialnya, ada lingkungannya, ada ekonominya gitu kan, yang jauh lebih kompleks daripada infrastruktur lain gitu. Yang paling gampang tuh inilah, bandingin aja kita bikin irigasi sama bikin jalan gitu kan. Kalau bikin jalan kan dia miringnya salah, mobil masih bisa nanjak gitu kan. Kalau air salah desain kontur, selesai tuh, nggak bisa naik nggak bisa nanjak airnya gitu. Harus dipompa, harus diapa gitu kan. Jadi, nah itu secara aspek dari sisi teknis lingkungannya lah. Yang lebih kompleks lagi di sosial itu. Karena kan kalau di masyarakat kita kan attachment dia terhadap lingkungan itu, apalagi buat masyarakat lokal itu sangat tinggi gitu. Ada orang yang sangat mensakralkan air, ada yang kalau orang-orang di kota mungkin bahkan sekarang sudah tidak terlalu peduli itu sama air gitu ya. Tapi kalau dilihat sekarang di global, apalagi setelah kita lakukan World Water Forum 2024 di Bali itu, yang ke-10 itu kan World Water Forum yang terbesar lah yang pernah ada itu Pak, kemarin di TV juga. Dan itu komitmen globalnya lumayan banyak tuh yang kita dapat. Yang pertama itu satu statement, global water cycle is a global common goods. Jadi waktu itu semua orang sadar karena climate change itu adalah isu global, dan climate change itu sebagian besar adalah water. Jadi siklus air dunia itu merupakan common goods. Jadi itu istilahnya barang milik publik dunia gitu. Jadi tidak boleh ada satu negara pun yang menguasai atau mess up gitu ya, berbuat yang ceroboh terhadap air, karena itu pengaruhnya bukan cuma ke negaranya dia tapi nah itu yang pertama. Yang kedua tuh yang muncul adalah water is politics gitu. Nah itu sekarang di Indonesia kita jadi leader tuh. Itu kenapa sekarang bahkan Special Envoy Water Resources di UN itu Ibu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri kita. Jadi sekarang leadership kita di water resources di global ini cukup dikenal gitu. Nah sekarang kembali lagi ke yang tadi gitu ya, bahwa untuk bisa kita lihat penataan kelembagaan di Indonesia, kita menjadi percontohan, dan sekarang kita sudah punya setting kelembagaan dari sisi kebijakan sampai dengan implementasinya, tapi memang belum sempurna gitu ya. Kalau di sisi kebijakannya kan kita sudah punya Dewan Nasional Sumber Daya Air. Iya, betul. Kemudian di masing-masing provinsi itu ada Dewan Provinsi. Kalau kita bicara, kalau air ini kan bicaranya harus hidrologi boundary ya, bukan administratif gitu. Akhirnya kita punya tim koordinasi pengelolaan sumber daya air yang basisnya itu wilayah sungai. Jadi basis hidrologi gitu. Dan itu sampai di bawah, sampai di teknis itu kita punya komisi irigasi gitu. Dan bahkan ada balai-balai wilayah sungai gitu. Tapi memang masih belum ideal sepenuhnya karena coverage dan tadi kalau kita lihat kan cakupan pengelolaan sumber daya air ini bukan hanya urusan anak sipil, bukan hanya urusan teknis gitu ya. Tapi banyak sekali aspek lain termasuk tadi penyediaan air minum, gimana kita bisa memulihkan kualitas air, itu kan anak-anak lingkungan tuh. Kemudian banjir gitu ya. Nah itu jadi kompleksnya sampai di situ kelembagaannya, tapi sampai sekarang dari sisi regulasi sebenarnya kita sudah lumayan, gambarnya sudah agak utuh lah kalau dari sisi kelembagaannya gitu. Jadi kita dalam proses berarti ya Bos, dalam menuju one integrated plan, one integrated management itu. Nah sekarang terkait dengan Bappenas itu Bos sendiri. Kalau Bappenas itu sebenarnya kita ngomongin fungsinya, kalau di antara tata kelola itu sendiri, di mana sih Bos posisinya dia dan dia berperan apa dalam proses tata kelola tersebut? Ya, jadi tadi karena kita memang dari awal terlibat dalam proses policy formulation di water resources gitu ya. Jadi Bappenas sendiri ini posisi kita sebagai planning agency itu sangat bisa menjadi yang ada banyak fungsi lah. Yang pertama kita memang menjadi semacam inisiator atau pencetus ide-ide yang sifatnya mungkin kita adopsi dari kebijakan global, dari SDGs dan seterusnya gitu ya. Yang kedua itu kita menjadi semacam jembatan, karena kan tadi
kementerian lembaga yang mengurus air ini ternyata bukan cuma PU, bukan cuma LH gitu ya, tapi ada kehutanan, bahkan sampai ada BMKG, perhubungan, sampai kebencanaan gitu. Nah itu kita bisa semacam menjadi fasilitator untuk mereka bisa melakukan proses integrated planning yang tadi itu. Karena kalau dilihat kan sektor di Indonesia, apalagi sektor pembangunan kan luas banget dan isu besar kita di koordinasi. Jadi peran Bappenasnya ada di situ. Yang ketiga ya dari sisi programming lah. Bahwa apa yang kita lakukan di sumber daya air itu di Indonesia harus kita pastikan ada programnya bisa sistematis dan seterusnya lah sampai ketersediaan anggaran gitu ya. Nah, ya, jadi Bappenasnya lebih di situ dia. Overall perencanaan gitu ya bos, dari proses pengajuan hingga fundingnya itu sendiri dan monitoring evaluasi juga termasuk berarti ya bos. Nah, kalau buat tahun ini kan kita sudah berganti presiden, alhamdulillah Pak Prabowo sudah membawakan berbagai gebrakan untuk tata kelola air sendiri bos. Dari yang Bos Ipang lihat, apakah sudah ada gambaran besar gebrakan untuk di air itu sendiri bos? Kan ada katanya swasembada air, dan apakah mungkin ada game changer yang spesifik untuk di sektor perairan itu sendiri bos? Ya, jadi kalau kita lihat Pak Prabowo kan memang secara spesifik ada swasembada pangan, air dan energi gitu ya. Tiga itu. Dan dari awal sebenarnya itu kalau di sisi konsep dan paradigma itu nexus antara air, energi dan pangan itu menjadi salah satu gebrakan atau terobosan di water resources di global gitu. Bukan hanya di Indonesia gitu ya. Jadi kalau dilihat ini prioritas beliau ini untuk bisa 3 swasembada ini itu secara prinsip sudah sejalan dengan apa yang selama ini sudah tren global dan apa yang selama ini kita sudah lakukan juga gitu. Nah ini yang sekarang menjadi permasalahan karena ketika kita bicara di nexus ini kan antara pangan, air, dan energi itu yang perlu kita lakukan gimana caranya bisa lebih fokus dan efisien gitu. Nah sekarang kalau kita lihat yang muncul paling besar dari 3 itu kan sebenarnya swasembada pangan. Kan? Karena kan swasembada pangan itu yang di target yang pertama, tapi target swasembada airnya sendiri itu tidak menjadi ditinggalkan, apalagi yang energi gitu. Kalau yang energi ini kan mungkin sekarang energi terbarukan, sumber-sumber energi alternatif yang lain itu dikembangkan juga gitu. Nah untuk yang air ini, swasembada air itu kan kalau kita lihat definisi teknisnya memang belum ada karena itu kan sebuah term yang istilahnya term populis gitu ya. Tapi kalau dari sisi definisi kita sekarang mengartikan itu sebagai water security. Jadi kalau swasembada itu kan orang mikirnya tadinya kita tidak cukup, sekarang cukup. Nah kalau di air itu sekarang kita cukup atau kita tidak cukup masalah. Kalau kita kelebihan masalah juga. Kalau pangan itu kan kita produksi padinya lebih besar dari yang kita butuhkan malah makin bagus kan. Kalau air kan kalau makin banyak airnya daripada yang kita butuhkan banjir. Jadi beda ininya. Jadi tapi kita lihat swasembada airnya itu dari sisi water security-nya itu. Jadi tetap tadi kalau kita lihat yang program-program yang kita ajukan ke Pak Prabowo ini itu selain tadi memenuhi layanan dasar itu juga untuk ekonomi dan yang terutama kebencanaan. Karena kalau dilihat kan infrastruktur itu kan secara umum prinsipnya ada 4 tujuannya gitu kan. Yang pertama itu kan untuk layanan dasar manusia, kebutuhan dasar, itulah sanitasi, air, minum dan seterusnya. Yang kedua itu adalah fungsi ekonominya sendiri, jalan gitu kan, pelabuhan termasuk bendungan. Nah yang ketiga itu fungsi lingkungan. Nah yang agak spesifik di water resources itu di sumber daya air itu ada fungsi keempat itu, fungsi kebencanaan. Dan itu yang paling besar. Jadi kalau dilihat kebencanaan di Indonesia itu kan yang paling dominan itu bencana terkait air, water related disaster gitu. Ada banjir, ada longsor, ada abrasi, ada rob gitu ya. Bahkan kalau sekarang sudah makin kita definisikan salah satu jenis bencana itu adalah kekeringan. Jadi air itu kalau kekeringan juga bencana itu. Jadi kalau dilihat itu bahkan mungkin 80% lebih bencana di Indonesia itu disebabkan oleh air. Nah termasuk kita di water resource di sumber daya air itu satu hal yang kita juga tangani adalah bagaimana menangani lumpur dari lahar gunung berapi. Dan itu salah satu jenis bencana juga yang cukup besar di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bidang yang sumber daya air ini bukan cuma bencana yang terkait air secara langsung,
tapi juga yang ada hubungan dengan infrastruktur sumber daya air. Nah itu salah satunya adalah Sabodam atau cek dam yang untuk bisa menangani vulkanik sedimen gitu ya. Nah itu yang jadi kita prioritaskan, dan itu salah satu hal lagi yang menjadi prioritas ke depan, mungkin sebagai semacam flagshipnya Pak Prabowo itu kan bagaimana penataan untuk masyarakat kawasan pesisir, terutama yang sekarang menjadi tren itu di pantai utara Jawa. Yang Great Wall. Giant Sea Wall. Oh iya, Giant Sea Wall ini kan sebenarnya secara terms tujuan besarnya adalah melindungi pantai utara Jawa gitu ya. Bentuknya tuh belum tentu tanggul laut yang menyeluruh dari Banten sampai Jawa Timur gitu. Tapi dari sisi prinsip bahwa pantai utara Jawa ini kita harus lindungi. Itu kenapa? Karena tadi pantai utara Jawa itu penduduknya tuh terbesar di Indonesia, terbanyak di Indonesia. Bahkan kalau dari sisi ekonomi, 40% ekonomi Indonesia itu ada di Pantura Jawa. Karena kalau kita bicara Pantura Jawa itu, kita bicara mulai dari Cilegon, Banten gitu kan, ada Tangerang, Jakarta, Bekasi, kemudian Cirebon, Surabaya, Semarang, Kalongan, Tegal, dan itu sekarang kalau kita lihat kawasan-kawasan industri di Jawa itu sebagian besar memang ke pantai utara. Di pantai selatan kan memang karena karakter lingkungan dan karakter aksesnya lebih sehingga lebih tidak menarik untuk industri gitu ya. Nah itu kenapa satu kegiatan atau prioritas nasional yang kita sekarang lagi susun, dan memang ini tantangannya terbesar nih. Dan ini makanya ini tantangan terbesar buat teman-teman di ALSI juga ini, gimana kita bisa menerjemahkan apa itu Giant Sea Wall gitu ya. Karena Giant Sea Wall ini sendiri kan persepsinya orang beda-beda, konsep yang dilakukan juga beda-beda gitu ya. Tapi satu hal yang kita coba terapkan dari sisi prinsip, kalau kita kembali apa yang kita sekarang mau jadikan game changer gitu ya. Nah game changer yang kita coba terapkan itu bagaimana kita bisa mencari solusi yang sifatnya menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan dengan penyediaan infrastruktur. Itu makanya kita perkenalkan konsep nature-based solution itu. Dan nature-based solution ini saya pikir teman-teman di teknik sipil, di sumber daya air juga sudah semakin banyak yang perlu kita explore gitu ya, masih awam. Karena kalau dilihat kan sebenarnya kalau termnya ini beda-beda. Kalau ada yang gunakan term green infrastructure, ada yang kalau di air itu ada yang namanya build with nature gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan hanya infrastruktur sumber daya air itu. Bahkan infrastruktur perumahan, infrastruktur jalan gitu. Itu sebenarnya nature base-nya juga banyak itu yang ramah lingkungan lah. Itu kenapa kan sekarang kalau bikin rumah itu ada dari sisi pencahayaan, bagaimana coba jalur udara gitu ya. Karena kan itu konsekuensinya terhadap cost dan terhadap lingkungan gitu. Nah itu kenapa untuk yang sumber daya air ini terutama sangat penting faktor itu. Karena tadi kalau kita lihat dari fungsi infrastruktur tadi itu, yang sumber daya air ini kan karakter utamanya itu terutama di kebencanaan dan lingkungan gitu. Fungsi lingkungannya. Karena air ini kan bukan hanya buat manusia. Air ini kan dibutuhkan semua makhluk gitu ya. Termasuk sama bumi gitu. Kalau jalan itu kan ya mungkin ikan itu nggak perlu amat lama jalan. Tapi kalau air kan perlulah. Ekstrim juga sih contohnya. Tapi kalau coba aja cari singa gitu ya. Singa kan nggak perlu jalan tapi dia butuh air. Jadi memang air ini kan fungsi lingkungannya karakternya itu lebih besar di situ gitu. Itu jadi agak kompleks gitu ya. Emang itu sih bos yang menurut saya pribadi, karena saya sendiri ketertarikan kemarin di air bos untuk selama kuliah, karena saya lihat kebermanfaatan di sektor air ini tuh sangat besar, dan untuk proyeksi infrastrukturnya juga bukan yang tanda kutip ece-ece gitu. Dan itu sih yang menurut saya membuat air ini sangat menarik. Nah, untuk posisi Bappenas ini bos, tadi kan sudah disebutkan juga terkait dengan pentingnya peran masyarakat untuk ya kita juga sebagai negara demokratis yang dilandaskan dengan Pancasila, di mana sila keempatnya yang perlu mewujudkan musyawarah. Itu bagaimana peran Bappenas dalam mengumpulkan
berbagai masukan, karena seperti yang mungkin Bos Ipang juga sudah lihat ya, kayak saat ini mahasiswa itu sudah mulai banyak kayak lomba-lomba atau misalkan ya bahkan kayak ALSI sendiri yang tadi kita saat ini ada project white paper itu dalam rangka mendukung sebuah pencapaian Indonesia Emas itu, di mana Bappenas ini mengumpulkan atau memantik para masyarakat ini untuk mengumpulkan solusi-solusinya gitu, Bos. Karena salah satunya saya tahu itu baru ada si forum masyarakat itu ya, yang bisa forum FKP yang publik, konsultasi publik. FKP, forum konsultasi publik kan ternyata tertarik juga saya, karena saya juga bahkan bisa ngasih masukan. Siapapun ternyata bisa gitu ya, Bos. Tapi di samping itu apa sih, Bos, yang jadi inisiasi Bappenas dalam mewujudkan peran masyarakat itu? Yang pertama, kalau di kita, proses kita untuk tadi mencari ide-ide baru, terobosan-terobosan baru itu, proses di Bappenas kan biasanya memang kita melakukan fasilitasi ini, termasuk mengumpulkan semua stakeholder gitu ya. Jadi kalau interaksi kita, terutama kayak di Direktorat Sumber Daya Air ini, interaksi kita dengan akademisi, dengan teman-teman di pemerintahan daerah dan kementerian lembaga terkait itu cukup intens lah, dan setiap baik reguler maupun yang sifatnya tematik spesifik gitu. Misalnya tadi isu-isu Pantura gitu ya, itu kan pembahasannya situ. Nah, satu lagi yang menjadi tantangan dan PR besarnya itu adalah yang keterlibatan publik secara lebih luas lagi gitu ya. Dan kalau di Bappenas sendiri, kita sekarang kan kalau di pengelolaan infrastruktur itu, terutama di sumber daya air, kita kan sebenarnya satu yang perlu kita pastikan kalau kita ngobrol sama orang lain itu, kita harus bilang kita itu punya PR ini. Tugas saya itu A, tugas kamu B. Saya sudah melakukan A ini seperti apa, kamu itu harusnya melakukan apa gitu kan, untuk B itu kan. Nah, itu kan sharing role-nya sama pembagian kewenangan sama tugasnya lah kalau bahasa normatifnya. Tapi kalau itu kan sebenarnya semua orang harus komunikasikan. Jadi kamu Pak Iles tahu bahwa Pak Ipang bikin A. Pak Ipang tahu bahwa Pak Iles bikin B gitu kan. Dan itu saling bisa kita komunikasikan. Nah, yang hal-hal yang menjadi jembatan seperti itu yang sekarang tanggung jawabnya bahkan di Bappenas kita ambil sebagai salah satu tugas besar kita. Jadi contoh untuk banjir nih ya, di Direktorat sekarang kita lagi bikin kebijakan nasional untuk penanggulangan pengelolaan banjir, dan itu sifatnya baik dari umbrella policy di level nasional maupun kita lihat yang sekarang kita mau coba adalah mengintegrasikan antara pengelolaan sumber daya air, pengelolaan bencana, dan satu lagi pengelolaan infrastruktur gitu ya. Yang itu kompleks sifatnya, dan policy dari sisi nasionalnya diperlukan sebagai guideline lintas sektor gitu. Dan itu yang kita ambil inisiatifnya untuk bisa merumuskan itu. Termasuk tadi kita coba, sekarang kan semua isu itu pasti ada keterkaitan dengan climate change gitu ya. Nah, itu aspek-aspek yang seperti itu yang butuh banyak sekali masukan dari masyarakat. Nah, ini sekarang PR kita juga di Bappenas untuk bisa memulai lagi diskusi-diskusi seperti itu. Dan sekarang tanggung jawabnya sudah kita terima, bahkan sudah ada tim yang kita bentuk, itu support dari sisi kegiatannya juga sudah kita siapkan. Nah, ini nanti tinggal membangun itu. Nah, satu lagi PR yang kita ambil alih, yang saya bilang tugas saya A gitu ya. Nah, kalau tugas saya A tadi itu yang satu tadi bikin policy umbrella gitu ya, untuk bisa diimplementasikan yang sifatnya lintas sektor dan integrasi lintas konsep gitu. Nah, yang kedua itu kita membangun knowledge bersama. Artinya tadi kalau kita sama-sama tidak tahu, harusnya kan kita belajar. Nah, kalau semua orang kan ilmu water resources ini kan di dunia cukup cepat bergeraknya gitu ya. Indonesia mungkin agak lambat tuh kita adopsi. Nah, untuk bisa Indonesia keep up terhadap knowledge yang di dunia itu, ya memang perlu kita buat knowledge management yang cukup bagus dan sifatnya terintegrasi gitu. Dan ini yang sekarang satu yang membantu kita kan teknologi IT gitu ya. Ya, anak-anak sipil kan memang dasarnya sih mungkin teman-teman di sipil dari sisi kemampuan logika dan seterusnya cukup baik gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita adopsi atau kita lakukan sekarang adalah gimana kita meningkatkan literasi kita, bahkan untuk literasi di sisi teknologi gitu. Karena sekarang kalau dilihat di dunia, orang bicara air itu pasti bicara teknologi. Dan itu sudah sampai di level IoT, AI, seterusnya gitu kan. Sementara kita sendiri
masih sangat manual gitu ya. Ya. Kalau di luar negeri kan mungkin praktek monitoring sama Udah otomatis semua ya. pengawasannya sudah otomatis, ada BIM, ada apa. Kalau di kita sih semua mungkin di level kita yang di dunia akademisi dan mungkin yang sifatnya orang-orang yang terdepan di bidang sipil, mungkin itu sudah paham hal-hal seperti itu. Cuma kalau kita lihat, ya kita harus tahu bahwa literasi itu kan harus sampai ke level pelaksana gitu, para tukang, para mandor gitu kan. Gimana caranya mereka bisa dengan mudah memanfaatkan teknologi itu untuk bisa lebih efisien dan bekerja baik. Nah itu yang tantangan ke depan yang kita juga sekarang bisa lakukan. Nah sekarang yang kita coba lihat juga adalah karena tadi penataan kelembagaan ini cukup besar di sumber daya air, PR-nya cukup banyak. Itu juga menjadi satu hal yang mungkin ke depan kita perlu fasilitasi. Karena sekarang pengelolaan sumber daya yang basisnya tadi saya bilang wilayah sungai itu, DAS atau wilayah sungai itu kan irisannya dengan koordinasi lintas wilayah sangat erat, sangat tinggi gitu. Betul. Kita ambil contoh lah Jakarta. Jakarta itu kalau dia ngelola sumber daya airnya secara sendiri gak bakal bisa. Karena kan dia hulunya Bogor, tetangganya Tangerang gitu kan. Dan itu sudah saling terkoneksi gitu. Jadi kalau kita bicara boundary administrasi itu nggak cukup kalau di air. Harus ada aglomerasi yang melakukan gitu ya. Bahkan sifatnya lebih besar lagi di transfer basin yang paling besar itu. Kalau air di Jakarta itu kan sebagian besar dari wilayah Sungai Citarum kan. Yeah. Padahal Jakarta sendiri itu wilayah sungainya Ciliwung Cisadane. Jadi bahkan dia itu dapat air dari wilayah sungai tetangganya gitu. Dan yang kayak gitu yang jadi kompleks. Nah, satu lagi PR yang perlu kita selesaikan ke depan yang agak ironis sebenarnya itu adalah layanan dasar itu. Nyediain air minum dan untuk sanitasi itu. Iya. Nah, itu berarti sebenarnya masih besar ya Bos, maksudnya untuk peluang kolaborasi kalau misalkan dari ada instansi lain misalkan mau memberikan masukan kepada Bappenas dalam tadi mendukung berbagai upaya untuk ya peningkatan baik itu dari sisi ya tadi kalau misalkan ada air, misalkan ada perumahan-perumahan gitu. Jadi sebenarnya Bappenas masih terbuka untuk kolaborasi atau misalkan ya diskusi bersama sebenarnya Bos untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, itu sesuai banget dengan apa yang ingin kita buat nih Bos di ALSI-ITB. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Project White Paper ALSI-ITB ini sebuah proyek yang menyusun sebuah dokumen akademis di mana kita tujukan untuk terutamanya para pemangku kebijakan, dan itu akan berisikan berbagai rekomendasi mulai dari sisi regulasi, habis itu persektoral, ada air, urban, transportation, dan bahkan hingga perumahan. Dan itu semua ditujukan dalam memberikan rekomendasi infrastruktur Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kira-kira dengan rencana itu Bos, kita sebenarnya mau diskusi lebih dalam nih terkait dengan konten yang sudah coba kita susun dari kajian-kajian kita buat. Kita sudah melakukan benchmarking berbagai negara, mulai dari India, Nigeria, Korea, Portugal, Singapura, luas lah Bos. Dan ketika kita coba belajar terkait dengan proses itu, kita melihat sebuah permasalahan besar, dan bahkan ini sudah diangkat juga oleh World Bank, di mana mereka ternyata sudah buat paper duluan nih Bos, sudah banyak. Dan mereka dokumen di Towards Water Security Vision 2045. Di sana mereka menekankan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah di sisi transformasi tata kelola, di mana kalau dari mereka perlu ada transformasi agar bisa ya berjalan lebih integrated gitu Bos. Nah, dari pandangan Bos Ipang sendiri terkait dengan tata kelola di Indonesia, apakah sudah oke atau sebenarnya ada PR besar khusus untuk sisi tata kelola spesifik ini Bos? Sebenarnya memang masih banyak PR-nya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang yang kita punya tuh baru yang istilahnya berfungsi dengan cukup baik lah. Itu baru di tataran koordinasi kan. Yang penting kan sebenarnya di tataran implementasi yang sifatnya lintas sektornya tadi. Jadi kalau kita lihat, kalau pengelolaan sumber daya tadi kan nggak bisa administratif, dia harus basisnya wilayah sungai. Teman-teman yang bisa mengelola sekarang lembaganya, itu kan baru teman-teman di Balai Wilayah Sungai yang ada di Kementerian PU gitu ya. Tapi kan ternyata
kalau kita bicara ke lembaga pemerintahan di bawah kementerian itu biasanya kan tupoksinya terbatas tuh. Teman-teman Balai Wilayah Sungai ini kan secara prinsip harusnya mengelola water basin, river basin itu secara menyeluruh seluruh aspek. Tapi kan dari sisi tupoksi mereka tidak bisa keluar dari tupoksi infrastruktur gitu. Padahal kan water resources itu isunya ada di tata ruang, ada juga gimana caranya bisa memulihkan catchment yang mungkin tutupan hutan dan seterusnya gitu ya. Ada isu kualitas air. Nah, yang seperti itu yang menjadi tantangan besar kita, sehingga kalau dilihat yang menjadi tantangan terbesar untuk tata kelola kita itu adalah bagaimana river basin management itu bisa benar-benar sesuai dengan harapan atau konteksnya gitu ya. Bukan hanya river basin infrastructure management, tapi river basin management yang secara menyeluruh gitu. Dan itu yang besar, dan memang sekarang kita sudah mulai lah, karena teman-teman PU kan biasanya memang jadi champion ya, karena mereka yang leading di sisi pengelolaan infrastrukturnya. Tapi sekali lagi untuk bisa masuk sampai ke level lintas sektor dan terintegrasinya itu masih sangat besar gitu ini tantangannya. Kalau dari negara-negara tadi yang saya sebutin, itu tuh sebenarnya kan memiliki berbagai warna sendiri ya Bos dalam proses pengelolaannya. Kayak misalkan India, bahkan mereka memiliki Kementerian Sumber Daya Air sendiri, fokus untuk menangani sumber daya air. Kayak Nigeria juga, negara besar yang notabene-nya penduduknya mungkin mirip-mirip Indonesia lah. Habis itu, tapi kalau misalkan kita lihat ada negara-negara lain yang sudah maju, kayak misalkan ada Singapura, Korea, juga Portugal, mereka itu memutuskan untuk pembagian tata kelola di level pusatnya itu dilakukan oleh beberapa kementerian, tapi ada wadah koordinasinya seperti yang kita lakukan di Indonesia, kayak di DSDAN sendiri kan kita sudah punya ya itu Bos. Nah, kalau dari pandangan Bos Ipang sendiri, apakah Indonesia ini sudah tepat dalam menentukan hal tersebut, dan untuk DSDAN saat ini kondisinya itu apakah sudah sesuai dan sudah tepat sasaran dalam melaksanakan fungsi wadah koordinasinya Bos? Iya, jadi kalau setting kelembagaan di level pusat itu terutama keputusan kementerian gitu ya. Pertama kan itu ya political decision itu. Tapi kalau dilihat dari sisi tren di global, memang tadi untuk negara-negara yang concern airnya sangat tinggi, mereka bahkan punya water resources. Bahkan sekarang di beberapa negara juga kan punya kementerian yang khusus climate change gitu misalnya gitu ya. Singapura itu ada juga. Nah, untuk di kita sendiri, kalau kita mau masuk ke substansi itu sebenarnya dari sisi kesiapan kesiapan kita untuk bisa merestrukturisasi tugas fungsi kementerian itu sebenarnya sudah cukup siap, karena kita sudah bisa identifikasi di lembaga-lembaga mana yang punya semacam key faktor gitu ya, atau dia pemegang peran besar dalam mengelola sumber daya air. Jadi kalau kita mau definisikan, pokoknya ada keputusan politik bikin Kementerian Sumber Daya Air, itu kita sudah bisa punya kesiapan dari sisi orangnya, udah ada lembaga unit kerjanya, tupoksinya itu kira-kira yang mana aja yang bisa masuk ke situ gitu. Dan itu yang sebenarnya bahkan dulu diskusinya sudah dari zaman Pak SBY sebenarnya sudah sempat diajukan juga. Tapi yang menjadi permasalahan kan sekarang biasanya kebijakan itu juga akhirnya mengubah, karena tadi kan kita akhirnya mengubah struktur kementerian secara luas gitu kan. Karena ketika kita buat Kementerian Sumber Daya Air, itu kan berarti kita juga harus undang-undangnya berubah. Tapi kalau undang-undang mungkin tidak lah, karena undang-undang itu kan tidak harus ada di undang-undang bahwa harus ada menteri sumber daya air. Tapi kan menteri yang membidangi sumber daya air itu sudah ada di undang-undang itu. Jadi kalau menteri yang membidangi sumber daya air itu adalah menteri PU, oke. Tapi kalau dibilang itu adalah menteri sumber daya air, nggak apa-apa, bisa juga kan. Yang itu, kalau itu dari sisi kelembagaannya, strategi dari pembentukannya aja itu yang menjadi political decision ya kan. Yang menjadi mungkin agak rumit itu karena tadi, kalau kita bikin Kementerian Sumber Daya Air, berarti kan ada kewenangan PU yang kita ambil, ada kewenangan lingkungan hidup yang ditarik, ada ketentuan kehutanan yang kita ambil. Yang itu sebenarnya mungkin kalau dari sisi normatif bicara substansi, harusnya sih nggak ada masalah. Tapi kan kalau di sisi sekarang bagaimana kementerian-kementerian ini sudah melakukan tugasnya dari dulu gitu, itu yang menjadi lebih kompleks gitu kan. Jadi pertimbangannya ke arah situ, bukan ke substansinya tapi ke arah strategi sama kompleksitas kelembagaannya gitu. Mungkin di situ. Ya itu sih yang saya temukan menarik ya ketika saya baca yang papernya World Bank itu, soalnya mereka menuliskan list ada sekitar 14 kementerian Indonesia yang mengatur. Ya kepecah-pecah sih bos, maksudnya ada yang kayak perintilan-perintilan juga gitu. Tapi
kan kondisi itu sebenarnya mungkin menjadi sebuah barrier dalam proses pelaksanaannya karena administratif dan juga regulatifnya yang perlu dilewatin gitu di beberapa kementerian. Nah, dari sisi pusat itu tadi ya Bos. Namun kalau dari sisi hilirisasi juga kan ternyata kita masih punya PR besar. Kita di Indonesia kalau misalkan kasusnya itu kita masih di BUMD yang mana kalau nggak salah ada sekitar 200 sampai 300-an ya Bos dalam pengaliran masing-masing kota. Padahal tadi yang sudah dijelaskan juga ketika kita ngomongin air nggak bisa cuman kota tersebut doang. Ada bisa sumber dari mana gitu ya Bos. Makanya bahkan di Indonesia sendiri punya beberapa 2 BUMN berarti ya, PJT 1 dan 2 yang spesifik di kota-kota besar yang ngurusin air. Dan ketika kita coba kaji di Singapura, Portugal dan Korea, ternyata mereka punya sebuah BUMN yang kayak PJT, tapi mereka perannya lebih besar Bos. Dan itu menurut saya menarik karena mereka itu juga menangani proses hilirisasi ke masyarakat, tidak diserahkan hanya ke BUMD, tapi PJT juga nge-take over hal tersebut. Padahal kalau di Indonesia kan PJT kita ngurusin hal-hal besar, misalkan irigasinya atau misalkan PLN kolaborasi buat listrik gitu ya Bos. Nah, menurut Bos Ipang sendiri, apakah ada potensi perluasan untuk PJT tersebut? Oke. Jadi kalau dari sisi penyediaan air sampai kita bicara air minum tadi ya, itu kan sebenarnya satu PR besar yang belum kita selesaikan nih. Sangat besar. Dan itu mungkin terjadi semenjak kita demokratisasi dan sentralisasi tadi di Indonesia gitu. Dan itu PR besarnya itu sebenarnya solusi yang kita coba, yang sekarang sudah dilakukan terus-terus adalah bagaimana memperkuat setting BUMD, PDAM tadi. Tapi ternyata PR-nya berat, luar biasa dan itu akhirnya muncul tadi bahwa sebenarnya prinsip air ini kan dia boundary-nya di hidrologi gitu kan. Nah sekarang makanya kita coba introduce beberapa pembagian peran tugas dengan PDAM yang ada sekarang. Bagaimana caranya kita coba menempatkan PDAM sekarang itu bisa lebih optimal berfungsi sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan gitu. Jadi kita ambil contoh kalau penyediaan air kan dari sisi kita bikin intake sungainya, habis itu kita bikin intake air baku, kita bikin pengolahan airnya biar besar dan akhirnya didistribusikan sampai ke sambungan rumah gitu ya. Itu kan sebenarnya proses dari bisa intake sampai IPA, kemudian ada transmisi, distribusi dan sampai ke sambungan rumah itu cukup banyak gitu ininya. Dan itu tugasnya sebenarnya kita bisa bagi. Jadi kan sekarang teman-teman PDAM itu salah satu isunya kan mereka itu melakukan itu semua dan basisnya adalah wilayah administrasi gitu. Jadi mereka cari sumber air sendiri, mereka harus bikin pengolahan air untuk IPA sendiri gitu dan seterusnya sampai PR di sambungan rumah. Nah kalau itu semuanya dilakukan kan cukup kompleks tugasnya kan. Makanya sekarang satu konsep yang kita coba tawarkan, gimana caranya kita coba berbagi tugas dengan BUMN atau mungkin lembaga lain, unit bidang-bidang lain di sisi pengelolaan sumber daya yang bisa istilahnya kalau paling optimal, kalau istilahnya paling sederhana ya, bahasa yang gampang dicerna gitu. Itu PDAM ini mungkin semacam retailernya lah. Jadi mereka itu khusus untuk berinteraksi sama pelanggan di rumah tangga. Mereka fokus ke situ aja tuh, ke sambungan rumah. Tapi dari hulunya itu mungkin bisa disediakan oleh provider lain, terutama BUMN yang tadi. Contoh di Portugal kayaknya seperti itu gitu ya. Ada beberapa negara yang sudah terapkan dan kayaknya doable itu di Indonesia. Makanya sekarang kita juga teman-teman di PJT 1, PJT 2 itu sudah mulai punya banyak gagasan untuk bisa sampai ke situ. Jadi bahkan mereka bisa menyediakan sampai di sisi distribusi lah gitu minimal kan. Tapi untuk sambungan rumahnya, untuk retail itu mungkin teman-teman PDAM bisa off-takernya bisa di situ. Karena ini kan ada isu di sisi desentralisasi kewenangan juga gitu. Oh gitu. Jadi emang sudah ada gitu ya Bos, maksudnya rencana ketika saya ngobrol juga sama teman-teman dari PJT 2, ada beberapa teman-teman ALSI kita yang ada di sana dan memang mereka ada rencana untuk perluasan kekuasaan ya perluasan bisnis tersebut, tapi memang ada ya pertimbangan dari sisi daerah. Dan menurut saya yang paling menarik adalah ketika kita melihat pasarnya air Bos. Ketika saya cek kemarin di 2024 kita punya pasar air untuk air minum dalam kemasan, untuk air minum sendiri
itu di angka 290 triliun. Iya. Padahal ketika kemarin PUPR ngomong kita butuh dana berapa, cuma di sekitar 120 triliun. Maksudnya peredaran uang tersebut aja menjadi komoditas yang menarik gitu loh. Iya. Tapi ketika kita lihat persentasenya, itu cuma sekitar 50% ya bos. Bahkan 50% itu dikuasai sebuah perusahaan air minum tertentu. Dan BUMN hanya memegang 0,17% dari air minum tersebut. Dan Indonesia masih sangat bergantung untuk air minum itu dalam kemasan. Soalnya saya pribadi sih belum pernah minum langsung yang kayak dari keran, kecuali dari Tembagapura di Freeport. Dan mungkin ada beberapa tempat yang ngasih air gratis gitu dari PDAM. Dan ketika kita lihat hal tersebut, menurut Bos Ipang, apakah kedepannya Indonesia mungkin bos untuk menyediakan air yang ready to drink out of the, ya maksudnya keran gitu. Sebenarnya kan di amanat regulasinya sampai ke level itu. Iya betul. Iya kan, air minum kan. Pasal 50 kalau nggak saya. Iya. Jadi kalau dilihat itu memang ironi negara berkembang yang kemarin waktu ada acara Water and Soil Conference itu isunya itu diangkat sama Menteri Water Resources-nya di Pakistan bahkan. Jadi waktu itu beliau bilang ironi banget nih Pakistan. Kita itu negara yang sudah bikin senjata nuklir pun bisa, tapi nyediain air yang bisa diminum masyarakat aja nggak bisa gitu. Dan tadi contohnya persis sama, dia lihatkan air kemasan gitu kan, bilang ini di negara saya tuh saya minumnya air kayak gini, saya belum bisa minum di keran. Padahal negara saya itu sudah bisa bikin senjata nuklir gitu. Dan itu kita refleksi kalau di Indonesia ya mirip kejadian kita kan. Kita kan bicara pesawat terbang, bicara ya IT lah, nuklir juga, bahkan nuklir juga sekarang udah sempat kita mau kembangkan lagi. Tapi sebenarnya hal-hal yang sebenarnya itu kan bukan rocket science gitu ya. Air itu kan bukan hal-hal yang terlalu kompleks yang sampai perlu orang jenius yang nangani gitu. Tapi ya itu tadi ironinya itu kan tadi level kita untuk tersedia di level masyarakat itu masih sangat rendah. Nah ini yang sekarang kita coba, yang pertama tadi pembenahan dari sisi kelembagaan gitu kan. Nah, yang kedua itu kalau kita lihat di sisi teknologinya dan pelaksanaan di lapangannya, itu sebenarnya kan solusinya sudah cukup banyak. Yang biasanya hambatan besar itu kan adalah hambatan dari sisi penyediaan teknologinya atau providernya gitu ya. Dan itu yang mungkin jadi tantangan kita juga di dunia sipil ini. Kalau kita menyediakan air minum, isu air minum ini kan isunya di infrastruktur tuh. Dan infrastruktur itu kita bicara bisa nggak kita sudah punya alat IPA yang bagus, penyediaan air, apakah kita sudah punya teknologi pipa yang bagus, apakah kita sudah punya teknologi untuk pengolahan air limbah yang bagus gitu. Dan itu sebenarnya yang menjadi tantangan kita di sisi teman-teman di ALSI dan teknik secara umum gitu ya, bahwa kita harus bisa punya kemampuan di negara kita, di domestik untuk bisa menyediakan itu, karena sebenarnya demand-nya sudah ada kan. Yang terkait tadi konflik dengan air kemasan dan seterusnya itu bagian dari cerita yang sebenarnya harusnya bisa kita selesaikan ketika sudah ada beberapa tempat yang bisa solve lah. Dan itu maksudnya kita bisa mulai di kota-kota yang skalanya sedang. Kita jangan bicara langsung metropolitan lah. Bandung, Jakarta gitu susah. Tapi kalau kita bicara kalau kota-kota skala sedang sebenarnya sih doable itu. Iya, dan harusnya bisa dimulai di situ. Dan kalau saya lihat sih sekarang sudah ada beberapa kota tuh yang sudah mulai di situ. Sudah mulai sampai bisa layanan. Ketika kita ngomong bisnis air tuh pertanyaan yang aneh ketika emang bisa rugi. Soalnya setiap orang minum gitu. Maksudnya ini sebuah komoditas yang lebih strategis bahkan dibandingkan dengan minyak dan batu bara gitu maksudnya. Kita semua orang pakai dan ya setiap hari tanpa itu minum. Dan itu sih yang menurut saya pribadi kita harusnya sebagai seorang yang hidup dengan air itu tidak bisa take it for granted untuk ya maksudnya air kita minum ya udah gitu atau boros dengan seitunya. Ketika kemarin saya sempat KKN keliling ke desa-desa itu kerasa banget sih bos, maksudnya ada orang yang benar-benar sebenarnya kesusahan banget air, tapi ketika ngelihat orang kota dengan mudahnya ituin air tuh ya mungkin itu jadi PR bersama ya bos, maksudnya gimana kita bisa paradigm shift, kita bisa bergeser bahwa
air tuh bukan kalau kita udah dapat air PDAM ya udah dipakai aja gitu, tapi lebih ke arah gimana air ini bisa sustain buat ya generasi-generasi selanjutnya dan memang bisa dipakai secara berkelanjutan gitu ya bos. Soalnya ya itu sih bisa lah teman-teman main ke desa, ke pesisir mungkin ya bos yang kerasa banget airnya asinnya susah dapat air di mana-mana. Bahkan gak harus ya, di Jakarta Utara juga sudah nyari air aja kemana-mana itu sudah kelihatan banget ya bos. Nah kalau di samping itu bos, untuk kemajuan teknologinya, apakah kita saat ini udah ada bos untuk satu data air nasional? Maksudnya kan kalau misalkan kita ngomong kayak satu data geodesi itu kayak ada Inageo Portal, satu data maksudnya udah punya sendiri dari ATR BPN kalau nggak salah. Tapi kalau untuk air apakah ada, dan maksudnya apakah itu urgent buat kita buat itu bos? Kalau urgensinya sih pasti, karena tadi saya bicara aspek di Undang-Undang Sumber Daya Air itu kan sistem informasi dan data itu jadi salah satu aspek yang pentingnya tuh sama dengan pengendalian daya rusak air gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri, memang untuk data yang terkait air ini kan kompleksitasnya sangat banyak gitu ya. Karena mulai dari air yang ada di awan, air yang dari awan turun ke bumi, begitu turun di bumi dia jatuhnya ke sungai atau jatuh ke daratan gitu ya, sampai di daratan dipakai. Jadi data terkait air ini cukup kompleks gitu, sehingga tidak mungkin dikelola satu kementerian saja. Sumber datanya tuh pasti akan dari banyak, tapi untuk bisa disatukan sebenarnya kebijakannya sudah ada. Sudah ada, tapi sudah ada atau belum bos? Maksudnya untuk dari sisi platformnya sendiri belum. Belum berarti ya. Tapi tanggung jawab pembagian kewenangannya, koordinasinya sudah. Jadi sekarang ada istilah SIH3 itu, Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi, bahkan yang air tanah pun gitu ya. Kolaborasi sama BMKG juga berarti bos? Nah itu, jadi SIH3 itu sekarang BMKG yang, karena dia ngurus air yang ada di awan gitu ya. Nah itu mungkin mereka yang menjadi koordinator untuk bisa sampai teman-teman di Kementerian SDM yang ngelola air tanah. Tapi memang sekali lagi tantangan terbesar di data untuk terkait air ini sekali lagi balik ke teknologi dan infrastruktur gitu ya. Karena kan kalau kita lihat mungkin teman-teman BMKG relatif bisa catch up dengan teknologi yang ada sekarang tuh, karena perkembangan teknologi meteorologi itu kan pesat dan semakin lama semakin bukan cuma murah tapi bisa aksesibel dari sisi global gitu. Karena mereka kan alatnya sisinya cuaca yang ada di langit gitu ya. Kalau teman-teman yang ada di ground, yang di daratnya ini kan mulai susah, karena kan kita harus mikir bagaimana caranya memantau muka air, bagaimana kita harus memantau kondisi infrastrukturnya ada yang jebol atau tidak. Nah, yang hal-hal seperti itu lebih mulai makin kompleks gitu. Sehingga kalau data terkait air ini itu memang banyak sekali ininya kompleksitasnya. Dan satu lagi aspek teknis yang sudah kita tinjau dalam paper itu adalah aset manajemen bos. Nah itu menarik sih, maksudnya apakah urgent juga sih bos? Kalau tadi kan satu data itu urgent, tapi ya, kita masih on progress ya. Tapi untuk manajemen aset sendiri saya sebenarnya masih belum lihat sebuah gebrakan khusus dalam pengerjaan itu. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apakah memang itu penting bos untuk manajemen aset infrastruktur air ini sendiri? Kalau manajemen aset, bahkan dari awal kita sudah pernah ada banyak kegiatan yang jadi prioritas gitu ya, terutama yang terkait yang dengan irigasi. Karena kalau aset irigasi ini kan dia langsung layanannya tuh dampak itu langsung ke masyarakat gitu, karena petani dan seterusnya gitu ya. Setelah aset manajemen itu jadi sangat penting, karena itu langsung ke bagaimana itu bisa bermanfaat atau tidak gitu. Jadi kalau kondisi irigasinya rusak, itu kita harus tahu bahwa memang dia rusak dan harus segera diperbaiki biar petani bisa dapat air gitu. Karena kalau tidak kita lakukan pengolahan seperti itu, ya kita tidak bisa memberikan servis yang optimal. Nah ini sekarang yang menjadi isu di asset management ini, kembali lagi apakah kita sudah punya kemampuan atau literasi teknologi untuk sampai ke situ. Oh, berarti perlu ada inkorporasi juga ya teknologi dengan asset management itu gitu Mas. Jadi berapa effort yang sudah dilakukan di dunia akademik itu di kampus-kampus untuk bisa melakukan asset management infrastruktur sumber daya air itu biasanya kan pasti basisnya adalah geospasial analisis, kemudian ada data-data yang terkait tadi IoT dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan tadi bagaimana kita bikin simulasi umur rencana, apakah sudah dipenuhi, apakah sedimentasinya sudah kritis atau tidak gitu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya sudah banyak dicoba, tapi sekali lagi belum bisa optimal karena memang masih PR lah, dan kelembagaannya mungkin teman-teman di PU mungkin sekarang dari sisi infrastruktur sudah cukup baik, mereka punya data inventarisasi asetnya gitu.
Tapi kan kalau asset management itu jauh lebih besar dari itu. Asset management itu sampai ke kondisi, sampai ke kemanfaatannya gitu ya. Bahkan sampai ke prediksi apakah perlu segera direhab atau perlu segera dilakukan peningkatan atau pembangunan baru seperti apa gitu. Jadi biar bisa dibilang gak cuma dibangun doang tapi di manage dengan baik. Iya, betul. Ya. Nah, itu sebenarnya secara umum rekomendasi yang ya semoga rekomendasi nanti yang kita berikan dalam white paper bisa memberikan warna baru dalam proses perbaikannya. Namun yang satu lagi sih bos yang mungkin menjadi bagian akhir ya di podcast kita kali ini itu bagaimana sih bos cara kita khususnya untuk teman-teman mahasiswa di teknik sipil dan mungkin para PNS yang baru rekrut nanti itu bagaimana cara kita memaksimalkan peran kita untuk mendukung si perbaikan di sektor terkhususnya di sumber daya air mungkin infrastruktur secara umum tapi bagaimana kita bisa memperdalam ilmu kita atau memperdalam expertise kita soalnya mungkin ada ya kita juga berusaha kayak misalkan mahasiswa kuliah berusaha sebaik mungkin dan mungkin ketika turun di lapangan kerja itu agak kesulitan juga dalam mencapai dapat kerja juga betul. Nah itu kayak skill-skill apa sih bos yang baiknya kita tingkatkan dan untuk ya memberikan impact yang nyata gitu bos dalam mengimplementasikan ilmu kita. Ya, nah, khususnya untuk air nih ya. Ini air memang skill setnya itu kan cukup kompleks, cukup banyak. Jadi mungkin teman-teman perlu punya interest di satu titik lah. Kalau kita lihat bahkan kalau di air ini kan biasanya orang bicara kalau isu IWRM itu IWRM biasanya kan isunya itu too little, too much, too dirty gitu ya. Tapi ada satu lagi yang orang too busy. Jadi orang-orang itu terlalu sibuk ngurusin yang lain sehingga nggak ada yang ngurusin air. Tapi sebenarnya kenyataannya kalau kita lihat di sisi akademik, forum-forum terkait air itu banyak banget loh. Jadi semua ada, kita punya forum yang khusus ahli bendungan, kita punya khusus ahli hidrologi, kita punya khusus yang irigasi gitu ya. Ada yang di bencana. Dan itu topik sumber daya kan luas. Nah kalau kita mau kuasai semua topik sumber daya itu, mungkin kita jadinya mikir, wah ini rumit-rumit amat, udahlah gue belajar struktur bangunan aja, beres gitu kan. Struktur bangunan. Lebih pasti gitu ya. Nah, tapi kan kalau dilihat memang dari awal kalau kita lihat interest kita, karena ke depan kan water ini menjadi tadi isu global yang semua orang minimal harus paham dan expertise kita itu harus digali ke situ. Makanya itu yang paling penantang di kita di sumber daya air. Gimana caranya bisa fokus? Harusnya kan kita sudah punya skill set itu semuanya diisi. Itu kan mirip sama teman-teman di bidang IT gitu. Kalau di bidang IT itu kan skill setnya juga banyak, dari infrastrukturnya, dari bikin programnya, bisa ngelola security apa segala gitu kan. Dan itu kan di Indonesia banyak masih bolong tuh. Nah sumber daya juga gitu. Dan itu sekarang kita coba penuhi. Sekarang kan istilahnya mungkin 10 tahun terakhir contohnya gitu. Pak Jokowi banyak bikin bendungan. Akhirnya alhamdulillah kita makin banyak nih orang yang tertarik atau menjadi ahli bikin bendungan gitu kan. Habis itu nanti sekarang kita isunya nih layanan PDAM atau air minum. Harusnya kan ada itu demand-nya, dari sisi demand itu harus bisa memunculkan supply, dan supply-nya itu adalah orang-orang yang punya skill di situ gitu. Dan itu yang sangat, jadi jangan kalau bicara water resources jangan cuma bisa bilang saya expertise-nya global gitu kan. Kalau saya kan anak CM, jadi saya tapi enggak, sekarang saya anak air lah. Jadi kalau dilihat sumber daya air ini memang sangat kompleks, dan kalau bisa dari awal memang fokus gitu ya. Fokus tersendiri gitu ya. Saya maunya ahli banjir, saya mau jadi ahli sungai gitu, saya mau jadi ahli irigasi. Karena itu skill setnya banyak banget. Kita nggak mungkin jadi ahli irigasi, sekaligus ahli bendungan, sekaligus ahli konservasi dan seterusnya. Iya, itu sangat kompleks gitu. Dan itu tadi saya bilang semua skill set itu kita dibutuhkan di Indonesia gitu. Siap. Ya, berarti sebenarnya kita semua bisa berperan aktif. Yang penting gimana kita proaktif untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas kita ya bos. Nah, ya itu teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ipang atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah dari awal kita bahas secara keseluruhan permasalahan air, terus tadi kita sempat fokuskan di tata kelola hingga ya permasalahan yang teknis tadi terkait dengan pasar air yang menarik tapi masih belum kita jamah gitu ya bos. Mungkin sebelum kita tutup dari Pak Ipang, apakah ada harapan atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang
ya berusaha untuk memenuhi kekosongan atau kekurangan yang ada di sektor air ini gitu Bos? Ya, yang pertama khusus untuk teman-teman di ALSI ITB gitu ya. Ya. Kita sebenarnya bersyukur di kampus sekarang mengenai air ini sudah cukup advance lah. Kita sudah punya jurusan, bahkan teman-teman di teknik lautan juga kan sebenarnya itu hubungan sumber daya air gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kita dari sisi bagaimana kita mengisi tadi tantangan ke depan untuk water resources di ITB sendiri, khususnya di ALSI, teman-teman di sipil, itu kita di kampus sudah cukup banyak. Tapi memang PR-nya masih cukup besar gitu. Dan mungkin ALSI lebih kita bisa punya peran besar di situ. Ya. Mungkin jurusan yang terkait dengan air yang ada sekarang di ITB itu bisa kita terus perkuat, dan bahkan tadi kita lihat dari awal kalau perlu yang tadi saya bilang PR kita di keahlian di sumber daya air ini bisa semakin banyak gitu ya. Karena ke depan saya lihat pasti akan tetap menarik water resource ini, pasti relevan dan pasti akan terus ada demand-nya akan terus tinggi, sehingga itu supply dari sisi skill itu perlu tetap kita dapatkan dari kampus gitu. Iya. Dan teman-teman yang alumni terutama ya itu kan biasanya teman-teman air itu kalau kita lihat kan jurusannya biasanya mahasiswanya paling dikit tuh dulu. Betul. Sekarang juga. Ya, sekarang masih paling dikit kan. Kayaknya angkatan saya 1 Bos. Nah, makanya. Saya. Makanya teman-teman yang subjurusan lain coba tengok lagi air. Air jauh lebih susah lah dari yang lain. Percaya aja benar. Itu tadi kalau jalan tuh salah bikin jalan kan tinggal ngasih rambu, hati-hati pelan-pelan, awas kepleset gitu kan. Kalau air nggak bisa tuh, salah bikin jalan jebol dia. Salah bikin saluran jebol dia langsung. Ya gitulah. Terima kasih. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Pak Bos Iqbal atas kesempatan dan waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal ke depan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Terima kasih. Ya Mas.